Tapi kan kembali lagi, tadi ada teori bahwa seakan-akan adanya kepentingan orang lain yang mendorong-dorong Mas Roy, ada juga yang mendorong-dorong Pak Jokowi. Kira-kira nih, siapa kalau dari kubunya Mas Roy yang mendorong-dorong? Pak Jokowi sampai kapanpun tetap akan mengatakan ijazah dia asli. Saya sampai kapanpun tetap akan mengatakan ijazah beliau itu palsu karena saya udah mengadakan penelitian sampai dengan bukti skripsinya pun pernah saya teliti. Titik baliknya gara-gara respon kan akhirnya begini. Pertama itu, yang kedua saya relevansinya adalah ya Nurani. Saya nggak mau pakai pedang walaupun saya pro Gibran. Saya kalau nyebut respon tuh nggak respon lagi, marah harus nyebut respon. Jadi harus nyebut dokter. Ada palsu. Perselisihan itu bisa diselesaikan dengan cara adu pedang dan dengan cara adu nurani. Wih. Nah, jadi tergantung Mas Suryo mau pakai pedang atau nurani kan gitu. Oke, beredar berita bahwa Roy Suryo CS akhirnya berkas perkaranya P21 dan hari ini telah hadir di studio Unlock. Ada Mas Roy. Apa kabar Mas Roy? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Oh harus sehat. Nggak terganggu dengan berita P21 Nah, ya? beritanya aja palsu kok. Oh gitu. Ya, beritanya belum tentu benar. Ya. Belum tentu. Belum bisa tentu benar, benar. bisa tidak. Gitu. Dan hari ini juga di sebelah kanan di sudut biru ya kan? Sudut biru. Ada Firdaus Oiwobo. Gimana bro? Sehat dengan pembasminya? Ya. Tapi hari ini lu datang pro Gibran. Pro Gibran. Nah, cuman- Ketua umum pro Gibran ya. Cuman lu hari ini mau bicara tentang Pak Jokowi. Lu pro siapa sih? Pro Gibran apa Jokowi? Ya semua include. Gibrannya, Jokowinya, Jen Etesnya bila tapi perlu disclaimer, saya Ya. perlu hati-hati. Kenapa? Siapa tahu tiba-tiba sudah ada di atas meja nanti. Wah, mejanya gede ya. Nggak sengaja itu. Dia soalnya nggak tahu siapa yang ngangkat dia sampai hari ini. Gitu. Ya udah kalau nggak sengaja ya wes. Kita maklumin aja. Terkait dengan P21 Mas, gimana sebenarnya? Tadi kan Mas katanya habis dari Polda juga, begitu ya. Beneran P21 atau cuma hanya isu atau seperti apa? Gini. Jadi orang boleh mengatakan bahwa P21 tuh unis saya P21. Ya semua perkara itu biasanya memang P21. Biasanya. Cuman kan perkara saya ini kan ada unik ya. Karena pertama kali berkas itu dilimpah tanggal 13 Januari 2026. Kemudian ada catatan bahwa itu P18 artinya harus dimasukin dulu dan dilengkapi. Ada petunjuk jaksa. Ada petunjuk jaksa itu tanggal 20 ya. Jadi jaksa benar 6-7 hari udah betul dia. Tanggal 27 itu sudah dikembalikan oleh Kejaksaan ke Polda Metro. Ya. Nah, kemudian lama nggak ada kabar. Tahu-tahu baru tanggal 21 April. Jadi udah lewat 3-4 bulan, ya baru ada kabar lagi berkas dilimpah lagi dari Polda Metro ke Kejaksaan. Nah di situ mau pakai KUHP lama, KUHP baru itu sudah melenceng, sudah ngelanggar. Ya bahkan kemudian kabar terakhir dari Kejaksaan memang akhirnya berkas itu kembalikan lagi ke Polda Metro, tapi masih P19. Bolak-balik lah. Bolak-balik, persis kayak Jokowi dulu ketika nerangin di kampus kehutanan itu. Bolak-balik gitu ya. Nah mendadak kemarin itu, ini harus dipahami loh ya. Silahkan cek di berbagai rekaman. Jadi Polda Metro kemarin itu menggelar sebuah konferensi pers yang lain, bukan konferensi pers soal ijazah ini. Jadi konferensi pers soal penganiayaan seorang aktivis oleh oknum TNI itu. Ya, terus ada putusan pra peradilan, terus ada gelar barang bukti kasus apa yang lain. Jadi itu inti acaranya. Nah mendadak di ujung ketika tanya jawab, ada pertanyaan dari salah seorang kawan kita, ya menanyakan tentang kabarnya P21-nya Roy Suryo apa gitu. Nah disitulah Pak Direskrim Pak Kombes Iman Imanuddin menjawab dengan kalimat ini. Alhamdulillah ya, saya baca kalimatnya supaya nggak salah karena kalimatnya ini nggak saya tambahin. Alhamdulillah, jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berorganisasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Kalimatnya itu agak-agak gantung. Tidak ada kata lengkap. Tidak ada kata P21. Juga ada. Tapi kalau dikatakan ada pemenuhan atas kekurangan-kekurangan ada. Dan itu jelas betul kalimat. Nah, dan menariknya lagi, tadi kebetulan beberapa jam yang lalu saya kan biasalah mingguan wajib lapor ya gitu.
mengisi rasa sayang saya ke Polda Metro. Apel kita. Saya juga tanya ke penyidiknya, Mas, gimana katanya P21 kok saya masih WL? Masih pelapor kan? Belum kok Pak gitu. Loh, lah itu kemarin Pak Dir ngapain? Ya itu kan jawab pertanyaan aja. Tuh. Kata penyidiknya belum P21. Bukan, dia jawab belum tuh tanya belum diumumkan secara resmi atau enggak. Saya nggak berhak menerjemahkan lagi. Oke. Tapi dianya belum. Saya masih harus tetap wajib lapor. Nah kalau wajib lapor kan saya tanya. Ya. Ini aku masih wajib lapor enggak? Kalau saya sudah dilimpahkan, artinya saya sudah dipindahkan dengan barang-barang yang lain, kan aku nggak wajib lapor lagi. Oke. Harusnya. Artinya belum tahu pasti sebenarnya apakah ini sudah P21 atau belum. Gimana kira-kira? Gitu, Mas. Kata Mas Oyubah juga lihat statementnya, entah statementnya waktu itu masih benar atau enggak, katanya persoalan ini nggak bisa terus, katanya udah di SP3 gitu. Insya Allah saya istiqomah ya. Wah. Oh, istiqomah. Iya, karena saya juga nggak mau dibilang termul yang bodoh. udah dikata-katain Mas Roy di medsos sudah sering banget, jadi saya harus pinter ya. Jadi Iya, dia kan lu buat ya, namanya organisasi apa? kan awalnya termul, Ya. lalu tak daftarkan ke Kemenkumham jadi Pro Gibran. Oh. Iya. Oke. Termul udah nggak ada sekarang. Berarti Pro Gibran, ya. ketua Pro Gibran yang dulunya adalah ketua Termul. Termul. Oke. Padahal sudah terlanjur aku beli kaosnya loh. Lihat dalam daftar pembeli kaos. Dia sebenarnya buat organisasi cuman hanya buat jual kaos, Mas. Masa jual kaos. Terus. Oke, menurut Mas Roy bahwa itu belum P21. Artinya belum tahu aslinya seperti apa. Kalau kita mengacu kepada tatanan hukum di bangsa ini, cara mekanisme penegakan hukum di Indonesia ini, Mas Roy udah nggak bisa dipidana. Hah? Udah nggak bisa dipidana. Tidak bisa dipidana. Status tersangkanya udah gugur. Kenapa? Kenapa? Karena setiap orang yang diperiksa dalam satu surat, Ya. itu kaitannya satu sama Satu lain. SPK. Satu SPK. Iya. Jadi nggak bisa Mas Roy ini dikatakan bersalah sementara yang ini enggak, karena pilih kasih itu melanggar hak asasi. Ya. Itu melanggar hak asasi. Oke, tapi bagaimana bila misalnya penyidik berpendapat bahwa dari berkas perkara tersebut para tersangka di splitsing pemberkasannya? Tidak bisa, di splicing itu ada mekanismenya. Splicing Oke. itu hanya ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Oke. Mas Roy ini 12 tahun loh. Oh. Terbentur ini. Berarti respon tetap harus Iya, diikutkan. respon harus tetap diikut sertakan, masalah nanti putusannya seperti apa di pengadilan, namun tidak SP3. Oke. Itu perjanjian di bawah tangan, tidak pakai rangka SP3. Mereka menyatakan damai, surat itu dibawa ke pengadilan bahwa ini diringankan misalnya. Ya. Itu bisa. Tapi kalau pakai mekanisme SP3, Rismo diancam 12 tahun, ini nggak kena. Oke, tapi kalau keinginan daripada lu sebagai ketua Termul atau ketua Pro Gibran begitu ya, Iya. keinginannya ini P21 apa tidak gitu? Artinya Mas Roy dihukum atas perbuatan peristiwa ini atau tidak begitu? Karena kan statement lu ini bertentangan dengan teman-teman lu yang lain begitu loh, seperti Gue gak punya misalnya Pradi temen, ya Bersatu. mereka bukan temen gue, Farhad Abbas bukan temen gue. Bukan teman mereka. Loh, Gua bukannya lu sendiri. CS sama Farhad? Gue berdiri sendiri. Gue Oke. gak ikut Ade, gak ikut apa ya. Gue berdiri. Lu tidak ikut Pradi Bersatu gitu Gak ya? ikut, gue gak Gak ikut. ikut. Gue Oke. sendiri dari mana-mana mah diundang sama mereka kemana dateng. Nah, Nggak. sekarang gue tanya, sementara tadi itu Pradi Bersatu baru membuat statement Ya. bahwa mereka mengucapkan puji dan syukur begitu ya. Iya. Alhamdulillah katanya bahwa Mas Roy akhirnya berkas perkaranya P21. Iya. Berarti kan bertentangan nih dengan pendapat yang lu buat begitu. Kalau saya kan nanti akan malu ketika ini dipaksakan oleh saya. Berarti Oke. kita tidak menganut sistem rakstah dong. Berarti makstah yang masih berkuasa. Makstat. Ya. Ya. Jadi artinya di sini kekuasaan itu hukum itu dikangkangi oleh kekuasaan. Jadi buat apa saya sekolah berdarah-darah kalau seandainya saya Wah, cakep. Iya. Makanya saya hari ini saya tetap mendukung Pak Jokowi Pro Gibran. Malah saya ini ingin mendamaikan Pak Jokowi sama Mas Roy kalau bisa. Oh, gitu. Iya, kalau bisa gitu loh. Karena ini kan udah apa ya? Ini istilahnya kita nendang kardus di dalamnya nggak ada isinya. Ya, gitu. cuman Mas Roy mau nggak mau didamain nih, Mas? Lah istilahnya kan gini ya. Kan kita mendamaikan orang itu adalah satu pahala. Iya. Orang yang sedang berselisih itu coba kita damaikan berdua, Iya. bergandengan tangan. Oke lah, semua nggak ada yang punya, nggak ada yang suci di dunia ini. Semua punya masalah. Nah, kalau lu bicara damai, pasti tentu semua orang sepakat. Iya. Tetapi dalam konteks perdamaian tentu harus ada orang yang minta maaf dan memaafkan. Kira-kira siapa yang meminta Nggak maaf mesti. dan Perdamaian ini nggak mesti minta maaf. Nah, benar itu. Oh, Ngapain gitu? minta maaf? Oh, nggak perlu minta maaf, Orang hanya duduk bareng aja? Statusnya draw kok, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, udah datang.
Aku ngomong sama Pak Jokowi, Mas Roy Suryo tinggal tangga. Gimana Mas? Kayak Egi sama DHL. Itu nggak ada minta maaf. Tidak ada minta maaf sama sekali. Nggak ada. Oke. Datang kemudian katanya dia understanding. Udah gitu aja. Oke. Terus- Tapi kalau Rismon minta maaf. Oh, Rismon minta maaf ngeralat. Respon kan udah ketahuan ijazahnya agak palsu ya. Takut ya, takut. Oke. Nah, kalau Mas Roy seandainya mau dipertemukan nanti dengan Pak Jokowi terkait dengan ijazah tersebut, mau? Gak tergantung Damai. apa dulu, nanti dulu masih jauh panggang dari api lah. Saya siap gitu. memediasi Mas. Wah, Nah, dia mau mediasi katanya. terima Saya- kasih. saya- Tapi yang dari sononya marah-marah gini kok tuh kan. Karena gini Mas Roy, kan saya bilang kenapa saya keluar dari Ya, romo ya, mereka nggak mau ya, ya. dianggap sahabat mereka atau Ya, rekan ya, mereka. ya. Saya beda sendiri Mas Roy. Oke. Saya justru selama ini mau mendamaikan Mas Roy sama Pak Waduh, luar Jokowi biasa. gitu loh. Oke. Jadi apa sih yang kita tendang hari ini? Kan Oke, kardus kalau kita kosong bicara gitu. Tapi artinya juga gini, Mas Pablo dan juga Mas Ayobo. Jadi Jokowi itu kemarin kan kabarnya kan marah-marah. Oke. Gitu, gara-gara persoalan ini nggak selesai-selesai. Bahkan kabarnya kan tanya ke penyidik waktu awal dulu ngaporin tanggal 30 April. Iya. Ini berapa bulan nih selesainya? Oh 3 sampai 4 bulan. Nah kemarin tuh kabarnya gebrak meja. Tapi gebrak meja ini Mas, Iya. itu ternyata kontradiksi di antara teman-teman di sana. Karena ada yang bilang, enggak ada Pak Jokowi itu enggak ada gebrak meja. Beliau halus, paling kalau gebrak tuh. Oh. Sementara ada yang lain bilang gebrak. Nah, itu dah. Paling pada kelahi deh sana saya bilang. Ada nggak Pak Jokowi gebrak meja? Pak Jokowi nggak gebrak. Nah. Ya kalaupun gebrak meja Pak Jokowi paling nggak kenceng. Kalau saya beda naik meja malah saya. Beda loh Pak Jokowi kan beda. Oke, kita kalau bicara soal peristiwa tersebut kan sudah masuk di dalam ranah hukum. Ya, Kalau ya. kita mau Ya udah, mengacu sudah- ke sudah perdamaian, dilaporkan udah masuk ranah hukum ya. terus istisna. Dan kalau kita mau bicara perdamaian, pasti harus ada syarat-syarat perdamaiannya. Kalau Ya. di dalam ranah hukum, kira-kira Mas Roy, Kalau- Ya. peluang untuk berdamai ini apa sih syarat utamanya? Kalau saya nggak ada syarat sama sekali. Saya artinya gini, Jokowi ngakuin aja kalau memang oh ya ijazahnya itu memang nggak ada. Bukan hanya palsu. Kan ada bahkan ada penelitian loh. Penelitian Pak Dr. Bonatua. Iya. Itu bahkan penelitiannya lebih sadis lagi. Nih, ijazah Jokowi tidak ada. Oh, ijazah Jokowi tidak ada. Lah, ini lebih ke sadis lagi. Kalau saya kan hanya bilang 99,9% palsu. Ya. Itu pun dilaporin. Ini malah nggak dilaporin, malah santai-santai aja. Kalau saya bilang penelitiannya Profesor Bunatio itu palsu gimana? lah, ya kan, Kan bahaya. haknya. Ya, ya. Saya juga kan. Ya, ya. Itu hanya Mas Firdaus juga. Nah, sekarang kan dan berarti- ini sudah dikasih ke UI, ITB, Unpad gitu. Bentar lagi mau didiskusikan di ITB. Bedah buku lah ya. Ada buku di UI. Oke, berarti kan syarat perdamaiannya adalah tentu ada dua. Mengakui bahwa Pak Jokowi mengakui ijazah tidak ada atau menunjukkan ijazah, kan begitu kan kurang lebih ya. Iya. Atau ya udah, nggak usah ada statement apa-apa. Jadi Ya udah, Ya, semua damai orang mengakui pendapatnya sendiri-sendiri. Iya, draw. Itu sudah. Oh, gitu? Itu Iya. aja. tapi kira-kira statementnya Mas Roy yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi 99% palsu dan orang tua yang menyatakan tidak Iya, ada, ya kan tinggal bakal dijawab Pak diterima Jokowi. nggak? Kata Pak Jokowi asli udah selesai UGM. Iya. Oh, nggak selesai. Jawab Udah. jawab, ijazah saya asli kok. Ya udah cukup gitu. Hanya itu toh. Ngapain ribut udah selesai. Ngapain? Kita tutup, kita persiapan pemilu 2029 kan gitu. Oh begitu, oke. Cuman memang ada. Karena susah Mas. Sekarang ibaratnya ini kayak dulu ketika pembicaraan soal zaman Kopernikus dulu. Kayak wah bumi itu bulat, kemudian ada bumi itu kotak sampai kemudian di sidang di Dewan Gereja waktu itu. Iya. Ya udah kan nggak ketemu. Ya udah biarin ketemunya nanti mungkin beberapa ratus tahun kemudian. Berarti soal perkara hukum ini kalau damai ya sudah dibiarkan aja begitu. Iya. Biar aja nggak usah ada omong-omongan, biar aja ngambang. Setuju. Lah tapi kan otomatis Mas Roy dan kawan-kawan juga tidak akan stop untuk membicarakan ijazahnya. Lo nggak apa-apa. Jokowi. Iya, nggak Pak apa-apa. Jokowi juga nggak kita stop kok mau keliling Indonesia silakan. Jadi saya juga nggak perlu seperti teman-teman PDI Perjuangan. Tapi jangan maki-maki, Mas. Oh ya nggak jangan apa-apa. maki-maki. Kita aja maki-maki boleh lah di kita. terus misalnya ada teman-teman PDI Perjuangan yang bilang kalau mau keliling Indonesia silahkan sekalian bawa-bawa ijazahnya. Ya, ya. Ya itu juga nggak apa-apa, itu hak konstitusi, hak mereka untuk menyatakan itu. Nah misalnya kayak Bu Mega kayak gini yang mengatakan kalau memang asli tunjukin saja ijazahnya, gitu. Oke. Terus Pak Jarod kemarin ya, Iya, Pak rencana Jarod juga. Jokowi keliling Indonesia sambil tunjukin ijazahnya. Ya udah, jadi yang satu bilang A, yang satu bilang B. Iya. Ya wes. Semua orang-orang Nanti kalau saya balikin, Pak Jarod tolong tunjukkan
ijazahnya Pak Jarod. SP3 kasus korupsinya mau nggak? Nah, makanya Iya, silakan. coba Pak Jarod tuh, wakil ketua sekjennya PDIP. Coba iya. Pak Jarod, coba tolong tunjukin SP3-nya di Iya. KPK. Kira-kira kalau Pak Jokowi Mau nggak disuruh menunjukkan ijazah, kenapa sih Pak Jokowi nggak mau? Loh, kan gini. Sama kayak gini. Kalau Pak Jarod mungkin susah nggak ada orangnya ya. Iya. Misalnya Mas Ayobo minta, Mas Roy, tolong dong tunjukin keputusan pengadilan soal kasus Panci. Saya bawain. Iya. Jadi clear. Iya. Udah tahu kalau kasus Panci itu selesai sudah. Betul. Oke. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada. Ada ya, Berkas tetap ya, ada. Nah, kira-kira Pak Jokowi mau nggak? Gitu. Pak Jokowi kira-kira kalau didesak untuk lakukan itu bakal nunjukin nggak sih ujungnya? Nggak bisa. Cara yang terbaik adalah gini. Kalau memaksa Jokowi itu untuk menunjukkan ijazah akan bersinggungan dengan PDP. Gitu loh. PDP kan korbannya dia sendiri. Perlindungan Data pribadi. Sebenarnya nggak juga sih. Iya, Sebenarnya nggak juga. Oke, tapi kan kalau kita bicara perlindungan Tapi data hak pribadi, gini, Iya. Oke, kita nggak pakai undang-undang PDP. Iya. Tapi hak asasi dia Boleh, untuk pakai dia. hak asasi, boleh. Kan gitu. Oke, ya. Jadi artinya di sini kita mau cari celah yang manapun di negara ini pasti ada regulasi yang membentengi itu. Iya, kan gitu. iya. Makanya saya bilang tadi sini, saya datang ke sini untuk mencoba berbicara yang lemah lembut kepada Mas Suryo. Saya ini bawa misi lu perdamaian. tadi di belakang ngomong sama gua kayak gitu katanya, gua mau sikat Roy Suryo katanya, lu ngomong begitu sama gua. Gue nggak gitu. Oke. Kan gue bilang gue mau tampil sendiri, Iya. biar keruh ini bisa terlerai semuanya. Oke. Gue nggak mau coba ikut-ikutan apa sih? Teman-teman. Euforia mau cari panggung nggak? Gue mau coba cari. Memang dari kemarin gue nggak mau bicara. Berarti lu menganggap teman-teman yang lain adalah orang-orang yang mencari panggung. Ya mungkin dia cari panggung. Kalau gue udah viral gitu. Jadi Lu sebenarnya pro Gibran atau pro Roy Suryo sih? gue nggak pro Suryo. Gue Enggak. Gue pro Iya, iya. Jokowi. Independen. pro Gibran. Jadi gue sekarang ini mencoba untuk tampil Iya. sebagai pendukung Jokowi yang cerdas. Oke. Iya. Jadi gue nggak mau ikutan goblok gitu. Jadi gini. Jadi gini. termol lu. Jadi bukan termul. Kan gue ketua umum termul. iya. Jadi gini. Di dalam undang-undang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 ya. Iya. Di KUHP di pasal 2 atau 3. Setiap peristiwa hukum yang ada, terbit, ya tumbuh sebelum adanya undang-undang, maka dicari sanksi hukum yang paling ringan. Iya. Oke, betul. Gitu loh. Jadi konsekuensinya, Iya. kalau ancaman hukuman Mas Rusyo 12 tahun, berarti ancaman hukum paling ringan kan hukuman kerja sosial. Kan gitu. Kalaupun memang ingin divonis oleh hakim. Tetapi kan proses mekanisme hukum acaranya kan udah cacat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Iya. Udah cacat. Kenapa gue bilang tadi? Saksinya mana? Iya. Lalu pelaku sininya mana? Iya. Ada objek Udah dan di subjek. SP3. Berarti lu berharap Udah Rismon tetap masuk lagi ke dalam. Kalaupun mau dimasukkan kan keluar SP3 udah ada, ini dilematis. Iya. SP3-nya Dia sudah ada terbit. SP3. Harusnya kuasa hukum dari Pak Jokowi Nasihatin. harusnya itu menyarankan untuk damai di luar lingkup administrasi hukum pidana. Ya, artinya lu punya Iya. keyakinan bahwa ini tidak akan B21. P21 bisa saja, kan gue bilang tadi P2, tapi hukumannya nggak bisa nggak akan pernah ditahan Mas Rusyo. Oke. Paling sendal jepitnya doang yang masuk bui, percaya Mas saya. Kalau kita mau paksakan, Iya. menurut hukum acara atau hukum pidana, boleh saya taruh-taruhan. Paling sendal jepitnya yang masuk. Kan ada KUHP bos. Artinya Mas Roy tidak akan mungkin masuk ke Nggak dalam. bisa, kalaupun mau dipidana, dia ketuk palu pun hakim paling bilang ya udah kamu sanksi hukumnya yaitu jadi kerja sosial. Hukuman sosial. Karena tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 itu di pasal 2 atau 3 kalau nggak salah saya baca. Iya. Setiap orang yang dilaporkan atau tersangkakan pada saat hukum undang-undang itu belum terbit, Ya. itu maka ketika dilaksanakan setelah undang-undang itu terbit, dicari ancaman Pasal yang menguntungkan tersangka. Iya, betul. Lex, Tersangka. bahasa hukumnya Lebih ringan. Lex Favorio. Ya, Lex Favorio. Oke, jadi kalau tadi bahasanya Firdaus dia sampaikan bahwa dia adalah termul yang cerdas. Oh iya, cerdas. Kira-kira menurut Mas Roy cerdas gak? Cerdas. Semenjak saya baca statementnya itu terus terang saya kaget. Saya ulangi berkali-kali. Saya cerdas dari dulu. Enggak, saya ulangi berkali-kali. Ini bener gak nih? Gitu. Mengatakan kan diwawancara sendiri beliau. Mengatakan Roy Suryo tuh nggak bisa, soalnya udah ada di SP3 nih. Gimana sih ini lawyer-lawyernya Jokowi kan? Bilangnya gitu kan. Oke. Kenapa nggak nasehatin? Oh, kok ini kok udah SP3, udah di SP3 itu satu SPK. Bener. Itu sama persis dengan kata-kata Kosinudin, sama persis dengan kata-kata Pak Ugroseno. Dalam satu SPK, surat pemberhentian penyelidikan perkara ya. Itu kan surat perkara. Kecuali bunyinya surat pemberhentian perseorangan lah. Iya. Perseorangannya dicopot-copot. Iya. Dia karena belum orang dipanggil lagi ke Solo, Mas. Kalau dipanggil lagi ke Solo berubah lagi nanti. Ya, nggak Oh, apa-apa. enggak. Saya minggu depan ketemu Jokowi insya Allah. Nggak ada kaitannya. Kan saya
udah bilang tadi, saya tampil sebagai termul yang idealis tapi cerdas. Makanya saya udah mau mencoba mendamaikan Mas Roy Suryo sama Pak Jokowi gitu loh. Udahlah nggak usah bahas ijazah ini juga nggak usah bahas, udah dianggap aja draw kan gitu. Oke. Karena kalau dipaksakan juga akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia gitu loh. Ya, sekarang tapi kan yang jadi persoalan banyak pihak yang meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah, termasuk juga orang-orang PDIP. Kira-kira nanti pada saat lu datang ke tempatnya Pak Jokowi, lu akan minta Pak Jokowi untuk tunjukkan ijazah juga? Gua larang, ngapain? Nunjukin. Kan nggak perlu juga. Gini loh, setiap orang yang ingin memberikan keyakinan kepada orang lain, dia harus punya kepentingan. Begitu juga sebaliknya. Orang yang butuh keyakinan pada orang lain, dia harus punya kepentingan Pak Jokowi. Lantas yang minta-minta ijazah Pak Jokowi dibuka itu ada kepentingan apa? Gitu loh. Jokowi penting gak sama dia gitu. Oke, artinya Pak Jokowi tidak relevan untuk menunjukkan. Nggak relevan karena Jokowi nggak punya kepentingan sama Ibu Mega atau Ya, tapi menurut lu pada saat Pak Jokowi mencalonkan mulai dari wali kota, gubernur dan lain-lain, PDIP punya arsip nggak sih? Ada. Ini kabar terbaru Mas. Ada. Kemarin, hari kemarin, itu PDI Perjuangan, DPP-nya sudah memberikan segebek arsip kepada Michael Sinaga. Dan saya udah lihat barangnya tadi. Oh ya? Iya. Apa aja Jadi, isinya? wah isinya menarik, berkas-berkas lama, termasuk daftar nama tim sesnya, ijazahnya SMA, yang ternyata fotonya beda dengan ijazah mahasiswa. Berarti PDIP nggak profesional dong, partai nggak profesional. Masa Ya, seperti itu kekeliruan administrasi bisa dilakukan oleh partai besar? Gini Mas, ternyata yang ngusulin itu PDIP itu hanya menerima pencalonan. Kan ada timnya Jokowi yang ngusulin. Ya itu yang bilang tadi, berarti PDIP kurang profesional. Ya, Masa orang-orang nggak punya ijazah boleh lolos kan gitu? Saya tidak bisa berpendapat di situ. Tidak profesionalnya karena Loh, iya, orang yang tidak kalau punya. memang ijazah Pak Jokowi palsu, kenapa diloloskan? Udah tiga Tapi kali kan calon tidak, loh. PDIP kan dianggap tidak punya wewenang untuk melakukan pengecekan. Nggak bisa, kita kan caleg juga Mas. Oke. Masuk ke dalam tuh verifikasi ijazah, ya kan, lalu ditanya ini itu isi daftar semua syarat-syaratnya. Setelah itu diverifikasi lagi oleh mereka. Nah, kesempatan untuk verifikasi itu lakukan oleh timnya PDIP. Nah, Mas Roy kan juga dulu pernah di partai, salah satu partai yang sempat berkuasa juga. Kira-kira seperti itu nggak Mas sistemnya? Iya, Lah, memang harus begitu. verifikasi semua. Jadi memang ini saya membenarkan ya kata Mas Soebo dan Mas Firdaus. Memang partai mau nggak mau bukan tidak bisa tanggung jawab. Dia pasti tahu ini masalah atau enggak gitu loh. Iya. Jadi nggak bisa sebenarnya lari sepenuhnya. Tapi saya malah mengapresiasi PDIP karena justru sekarang ya udah dia mungkin mau ngaku dosa. Iya, Dia dan ini pernah ada calon kami yang nggak beres nih, berkasnya silakan diteliti nih. Nah, ya nggak bisa begitu. Kalau pidana itu kalau ngaku dosa, ya berarti kamu ikut juga. Iya, berarti kamu ikut memuluskan ini kejadian ini. Di penjara juga PDIP kan gitu. Tapi ketika Masalahnya bisa nggak kan gitu? Tapi ketika PDIP menyerahkan berkas itu misalnya ke temannya Mas Roy, itu melanggar PDIP nggak? Enggak. Loh, Ada gini. kalau melanggar undang-undang tidak, Iya. tapi melanggar norma iya. Karena harusnya kan itu menjadi rahasia partai mereka dong. Ya, Kalau mereka buka sama dengan mereka melempar kotoran di mukanya sendiri kan. Tapi kan dia membuka rahasia, artinya data pribadi seseorang akhirnya dia serahkan kepada orang lain. Gini Mas Abdul. Jadi apa yang kami lakukan itu tidak melalui jalan pintu belakang. Kita melakukan secara resmi. Kita minta melalui KIP, Komisi Informasi Publik. Jadi KIP sudah menyensor mana informasi pribadi yang nggak boleh diserahkan, mana yang informasi itu bebas. Misalnya kayak daftar nama tim kampanye, ya itu bebas. Ya kan, ijazah itu terbuka. Tapi misalnya ada rekeningnya Pak Jokowi, nomor rekening mana di bank mana itu nggak dikasih. Berarti yang terkait dengan elemen kependudukan. Ya, enggak. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 itu memang enggak diberikan. Dan kita mintanya melalui PPID, ya pengelola Pusat Pengelola Informasi dan Data. Jadi clear, itu resmi, enggak ada yang enggak resmi. Jadi ada beberapa yang memang ditutup karena memang itu tidak diberikan karena itu sesuai dengan PDP tadi. Hingga pada akhirnya hari ini kan dinyatakan P21 lalu akhirnya orang-orang masih kalau saya sih enggak. Ya saya menghormati statementnya Pak Iman Imanuddin kemarin, meskipun kami dan dari tim berkata itu belum P21 karena satu tidak ada kata-kata P21, tidak ada kata-kata lengkap, tidak ada nomor berannya, tidak ditunjukkan suratnya, ya minimal ya. Itu kayak waktu pengumuman kami menjadi tersangka. Dulu ketika kami diumumkan tersangka, itu ngumumin Kapolda loh bos. Langsung. Iya, Pak Asep, Irjen Asep mengumumkan bangga dan di belakangnya tuh hasil gelar perkara gitu, jelas nama saya juga ada di situ. Nah ini tuh perkara lain.
dalam jumpa pers perkara lain Tidak resmi lah ya. tidak resmi, ya resmi itu resmi, tapi tiba-tiba kayak di tikungan, tiba-tiba ada yang tanya, terus dijawab seenaknya. Kalau mending, misalnya lebih baik, misalnya Pak Dirkrimum bilang kita sampaikan besok ya pada gelar perkara khusus, udah ada kok. Nah itu lebih elegan malah daripada jawab Oke. seperti kemarin. Gitu. Tetapi kan akhirnya teman-teman kayak dari Pradi Bersatu, Oh, udah euforia. semua tadi, pada Pak. euforia. Oh, gitu. udah saya udah lihat pestanya udah ada yang mukul-mukul panci dan lain sebagainya. Loh kalau aku enak-enak aja dikatain begitu ya saya senang-senang aja. Gak ada. Apa kira-kira yang Mas Roy mau tanggapin mereka ini? Nggak ada, nggak perlu, itu hak mereka. Oh gitu ya? Benar, aku tadi ketemu Andi Aswan di dialog di salah satu TV ya. Ya. Ya saya juga menghormati, ya silahkan. Tapi kan bohong juga kan. Dulu kan bilangnya apa? Dulu katanya April mundur, Mei mundur. Ya, tapi kan sekarang benar. Belum terbukti benar ya. Ya, Kita saling aja. Saling saling menghormati hak pribadi masing-masing, nggak ada soal. Iya. Terkait pasal kan ada pasal 32. Ya. Ada pasal 32 Ada ITE. dan 35. Ya, yang itu ada salah dari 35. pasalnya. Dan itu juga kan terkait dengan rekayasa Ya, digital. dan itu harusnya lepas dari saya. Saya nggak pernah merekayasa kok. Karena biasanya melakukan itu juga. Nah, justru itu yang tadi dikatakan Mas Rismon ya? Firdaus. Rismon itu juga yang kena. Nah, itu gimana, Bro? Tapi responnya dari SP3. Iya makanya kan gua bilang tadi kalau seandainya Polda Metro salah nggak menetapkan pasal untuk Mas Roy? kalau pasal gua nggak masuk ke ranah itu Ya. karena kan mereka yang melakukan Ya. administrasi hukum ya BAP Ya. apa segala itu. Tapi kalau dilihat dari kacamata universal, kacamata umum normatif ya. Jadi cara-cara ini juga nggak dibenarkan oleh mekanisme administrasi hukum pidana gitu loh. Artinya menurut pendapat Firdaus Oyowobo bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Metro penerapan pasal juga sebenarnya salah terhadap Gua nggak masuk ke ranah itu kan. Oke. Gua nggak. Mas Roy mau nambah tim pengacara lagi nggak biar Oh enggak, gua nggak terima orang ini lawan gua berseberangan gua. Iya, gimana? jangan, itu melanggar undang-undang. melanggar undang-undang Enggak, advokat. enggak boleh. Apalagi dia sekarang katanya ketua umum pembasmi. Wih. Iya. Apa pembasmi? Iya. Kumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia. Oh, saya kira aerosol. Itu juga pembasmi itu. Pembagian hukuman. Iya. Nah terus ini kan ada pasal ITE tentang pencemaran nama baik juga. Ya. Ada pencemaran nama baik juga. Kita tahu di dalam Pencemaran SKB. nama baik bukan di ITE, ada di KUHP-nya. Iya di KUHP-nya ya. 434. Nah sekarang yang disampaikan oleh teman-teman dari Mas Roy gitu ya, CS Mas Roy menyatakan bahwa tunjukkan dulu ijazahnya, buktikan dulu sesuatu hal yang dituduhkan. Jadi kalau sekarang Baru misalnya itu bisa dia. dituduh Ya. palsu, Pak Jokowi harus membuktikan dulu kalau itu tidak palsu. Baru disebut pencemaran nama baik. Begini. Ini kan bukan kasus perkara ijazah. Jadi kan undang-undang ITE. Dan Jokowi hanya bisa menunjukkan itu kepada penyidik. Kalau ditujukan kepada rombongan Mas Roy Suryo juga akan menyalahi KUHP kan gitu. Tapi kalau di sini ada para pihak. Kecuali mereka minta secara resmi ditunjukkan bersama-sama duduk dan itu kayaknya udah dilakukan. Sudah dilakukan Mas? Pada saat gelar perkara tanggal 15 Desember atau 25 Desember, 15 Desember waktu itu udah. Cuman kan semua tetap dengan ini, semua tetap dengan standing point masing-masing. Diberikan kesempatan untuk menguji? Enggak, cuman lihat aja. Dan disitulah uniknya, ada seorang lawyer cewek, itu yang kata, padahal itu plastik loh itu. Plastik itu katanya tangannya bisa nembus. Jadi ya nggak salah karena orang-orang bilang kayak mak lampir gitu. Dia mak lampir. Karena tangannya nembus dan katanya bisa merasakan nembus. Padahal ini di sini loh. Padahal itu ijazahnya lebih gede. Terus tangannya katanya dari atas nembus. Lah jarinya aja kan cuma sampai segini. Kalau bisa nembus tuh gimana tuh kayaknya gitu loh. Aduh. Jadi lucu lah mak ini. Jadi Mas Roy. Iya. Di dalam ya kita perlu catat ya dan proses pemeriksaan terhadap perkara laporan Pak Jokowi terhadap Mas Roy ini bukan kasus ijazah tapi kasus ini loh mamanya itu kawan saya CS enggak dulu satu tim dengan Rasman ya. Iya kalau sekarang nggak CS berarti Ya, CS tetap semua CS semua CS, tetap oke. baik. Ya. Jadi dalam perkara ini kan bukan kasus ijazah. Iya. Jadi kalau diminta untuk diteliti ijazah Pak Jokowi kan ini bukan ranahnya penelitian terhadap perkara ijazah. Objeknya kan tetap ijazah. Iya, objeknya ijazah dan ini mekanisme dalam hukum acara itu harus ditunjukkan kepada penyidik, hanya penyidik. Kalaupun mereka ingin melihat itu nanti dibawa ke gelar perkara. Kalau mereka kurang puas gelar perkara khusus bawa lagi ijazahnya, tapi bukan ranah untuk menyelidiki. Tapi kalau untuk menerapkan asas keadilan bukannya para pihak terlapor juga tetap harus ikut serta gitu ya untuk menguji Ya. tuduhan yang dia sampaikan itu kan begitu. Paling bisa lakukan uji forensik.
paling bisa. Kan sudah, kalau uji forensik kan hasilnya kan katanya forensik sudah kata polisi asli. UGM udah menyatakan secara otoritas, mereka bilang itu asli. Kan gitu. Jadi ini nggak tahu Mas Roy Suryo maunya apa kan bingung. Iya Mas, kan berdasarkan forensik juga disampaikan bahwa hasil forensik kan sudah asli, artinya sudah terbukti asli. Gak apa-apa, saya menghormati haknya Mas Firdaus, tapi orang yang menyatakan UGM yang menyatakan tuh UGM yang pihaknya sekarang lagi bermasalah. Jadi UGM-nya ini tidak netral, dia tersangkut kasus juga yang dia mau nggak mau dia harus mengatakan itu. Iya, pihak rektor, dan dia berada di bawah satu kekuasaan yang kekuasaan itu ada linknya, dan si orang yang di atas kekuasaan ini ketua majelis wali amanahnya seorang Menko di pemerintahan sekarang ini sekarang juga lagi dilaporkan di Mabes. Dia termasuk otak dari rekayasa ijazah palsu ini, dia mastermind-nya. Oke. Ya, ini lagi dilaporkan sama Pak Heru, laporkan sama Mas Rizal Fadilah, laporkan sama Mas Rustam, baru masuk ya minggu yang lalu. Bagaimana dengan hasil forensik yang dilakukan oleh Polri? Masalahnya adalah saya juga dulu sempat menjadi konsultan di forensik itu, ya. Kita tahu itu ada di bawah kepolisian. Jadi nggak mungkin kalau yang minta kepolisian dia akan melawan kepolisian, nggak mungkin. Kita harus punya lembaga uji forensik independen. Iya, betul. Sayangnya itu belum punya. Betul. Ya Saya sudah. sepakat itu. Itu ya Sepakat, sudah. ya. Jadi artinya Lembaga pengawas. Iya, itu ya sudah, sekarang ini hasilnya seperti ini. Ya wes, kita mau diapa-apain ya ini hasilnya pasti akan mengacu ke Polri gitu loh. Tapi kan kalau kita bicara asas hukum di Indonesia saat ini begitu ya, apa yang dilaksanakan di dalam proses hukum acara kita, Polri menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu semua sudah sesuai prosedur karena forensik pun sudah dilakukan. Gini, Mas ingat kan, semua ingat kasus Verdi Sambo. Iya. Verdi Sambo awalnya ketika dilidik pertama kali, dan udah dilidik loh dengan Polri, ada gelar perkara itu katanya tembak-tembakan. Tapi setelah itu kan tim dari keluarga Bapak Komarudin waktu itu coba mencari tim independen. Dapatlah tim independen, ternyata itu bukan tembak-tembakan, pembunuhan, ya kan, oleh Verdi Sambo terhadap anak buahnya. Nah, jadi kan nggak mungkin kita mengatakan hasil dari Polri itu 1000% benar, nggak mungkin. Tapi Mas Roy nggak mencoba untuk mencari tim independen untuk hadir ke Polri? Masalahnya tim independen yang bisa menguji carbon dating, ink dating dari soal ijazah itu nggak banyak atau nggak ada selain Rapkrim dari Polri. BRIN tidak punya fasilitas itu. TNI peralatannya sudah obsolete, sudah lama, jadi tidak mungkin lagi digunakan. Ya wes. Jadi artinya ya udah nggak bisa lagi menggunakan kata ini. Kalau diuji carbon dating, diuji ink dating, itu pasti akan meleset hasilnya. Sama seperti uji, kalau ingat ya, maaf, kalau ingat hasil uji chat palsu atau chat mesum waktu itu oleh HRS Imam Besar Habib Rizik terhadap Firda, itu mau pakar telematika manapun yang dihadirkan ya tetap mengatakan itu quote and quote asli padahal palsu karena sudah ada rekayasa di M-nya. Sama seperti itu. Kalau saya sepakat dengan statement Mas Roy Suryo ya, karena di bangsa ini hanya ada satu lagi lembaga yang harus didirikan. Harusnya itu. Yaitu lembaga independen untuk mengawasi semuanya. Mengawasi polisi, mengawasi jaksa, mengawasi ini, mengawasi KPK, itu ada lembaga. Dan lu pengen hari ini kan kita percaya sama Komisi 3 harusnya yang jadi menggunakan hak interpelasi kan gitu. Tapi kan ini juga lagi-lagi enggak. tapi kan sudah disurati juga sama gitu. Mas Roy, tapi tidak ada tanggapan ya. Ya, Komisi 3 masih malu-malu campur takut. Ya itu saya bilang tadi. Ini ada lembaga tersendiri yang Pak Prabowo bentuk ya di kementerian, di bawah kementerian, lembaga khusus independen yang nggak bisa dicampuri oleh. Ya sekarang ini kita kalau ada kejelekan tentang polisi, pelanggaran oleh polisi, kita lapor ke Propam, yang meriksa Propam polisi juga. Lapor Kompolnas. Tapi kan ada Kompolnas. Capek kita. Makanya coba tadi coba dikerucutkan, bikin lembaga pengawas yang independen, yang benar-benar tidak ada kaitannya dengan mereka. Dan nunjuk lu sebagai ketua pengawas yang gitu. Gua jadi menterinya, Mas Roy, jadi wakilnya. Di tengah-tengah kita ngobrol ini, Komisi 3 malah lebih mengodok undang-undang kepolisian. Ya nanti Kapolri kita itu bisa masuk tidak hanya Museum Rekor Indonesia. Pak Listio itu bisa masuk the World Guinness Book of Record. Sebagai seorang Kapolri yang bertahan lebih dari 10 tahun. Loh iya, kalau nanti usia ini di RUU Polri ini disahkan, usia beliau itu bisa pensiunnya nggak hanya 58, bahkan 60, bahkan 63. Lah itu berarti sampai Kapolri sampai 2032. Memperlakukan perpanjangan juga ya. Nah, kalau kembali lagi ke forensik, Mas. Artinya kalau bisa saja Mas mengajukan ahli misalnya dari luar negeri, dari asing begitu. Bisanya bisa, cuman apakah prosedur itu, aturan hukum terhadap itu sudah ada di Indonesia dan diterima atau tidak? Kan percuma juga kita hadirkan itu. Kayak dulu pernah kejadian di kasus Jessica.
ada ahli yang dia luar. Begitu dihadirkan, majelis hakim malah menyoal ini surat bekerjanya di Indonesia ada nggak? Bocor dia. Terkait visa, ya. Belum baik, sudah pergi. Ya. Terkait visanya ya. Padahal itu pakar di luar negeri ya. Iya. Nyampe sini terhina. Karena memang aturan di sana dia juga kaget loh. Gua di sini diminta gini kok malah disoal surat izin kerja. Iya. Susah kan? Ya. Cuman kan sebenarnya bisa kita lakukan kalau seandainya visanya kita urus dengan benar. Nah, Gitu. Lalu kita ajukan dan sebenarnya hak tersangka juga untuk mengajukan ahli. tapi Mas Firdaus itu kan ngerti kan bagaimana liku-liku pengadilan. Kira-kira gimana? Liku-liku ahli hukum itu pintar cara. Oh dia mau datangkan ini. Oh waktunya kita pepet sehingga nggak mungkin lagi. Udah capek, susah lah kita tahu lah. capek udah. Cara-cara pengadilan. Jadi menurut lu yang dilakukan oleh Polda Metro salah berarti ya? Nggak salah sih, nggak salah. Mereka juga kan punya hak juga. Iya. Sesuai Sesuai dengan PKR Polri, Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2012 kan gitu. Jadi mereka juga punya hak di sini untuk memperbarui semua pemahaman ya sebenarnya pemahaman. Ya. Apalagi ada undang-undang terbaru tentang Polri itu kan, lupa undang-undang berapa. Jadi di sini harusnya pihak kepolisian benar-benar harus hati-hati. Kalau udah pun P21 jangan diumumkan kayak kemarin gitu loh. Diam-diam dulu karena ini kan kasus sumir gitu. Oke. Takutnya nanti ada omongan dari saya tapi jadi akhirnya melebar kemana-mana kan. Menurut lu harusnya ini kasus bagaimana? SP3? Loh, di SP3 kan udah P21 katanya. Tahap 1. Kan belum ada info belum jelas konkretnya. makanya. Kok belum jelas udah diumumin sama pihak Polda kan. Nah, tadi kan udah dijelasin gimana? Tadi kan udah dijelasin bahwa yang disampaikan oleh Mas Roy. Ini udah di media udah viral loh ini diumumin. Makanya itulah pinternya. Ya kalau menurut saya orang yang mempolitiking hal ini. Jadi ibaratnya kayak dulu ada innalillahi tokoh ini wafat. Wah sudah terlalu beredar viral ternyata belum wafat. Diundur wafatnya. Iya diundur lah kayak gini. Ini kecuali besok misalnya Pak Kombes Iman Mandun atau bahkan Pak Komjen sekarang sudah nggak Irjen lagi Komjen Asep menggelar konferensi pers khusus. Ini loh P21-nya lah udah kita hormat. Tapi kalaupun itu dilakukan Mas siap? Loh, kalau itu resmi, terstruktur, tertata, ya apa mau dikata, kita kan ngikut aja. Kita orang hormati hukum. Tapi kalau seperti kemarin, ya kasihan lah. Apalagi kemarin tuh ada juga, nah tadi yang disebut sahabat ibu-ibu mak-mak yang tangannya itu tadi. Itu kan kemarin langsung bikin statement. Ya. Saya sudah tahu kok sebenarnya itu 2 atau 3 minggu yang lalu. Dan dia berkata gini, ketika waktu itu saya ngantar Bang Egy, klien saya, masuk ke ruang penyidik. Terus di situ ada tumpukan. Terus di atas tumpukan itu saya tengok-tengok, saya baca. Oh ini P21. Iya. Nggak mungkin P21 dibaca gitu. Dia bilang gitu, ada rekamannya. P21 itu di meja pimpinannya, nggak teledor gitu. Ada rekamannya di podcast siapa? Sampai dari Reven. Gua sangat tahu deh kalau P21. Ada berarti dia bilang gitu. nggak ada Coba polisi. lihat rekamannya. Ada. Polisi nggak ada yang teledor gitu. Makanya ini aku ada udah aku download Berarti di itu rekamannya. bohong, itu bohong. Makanya Bu Elida ini ngaco banget gitu loh. Kok bisa dia ngomong begitu gitu loh. Tapi sebenarnya berarti tidak pernah ada dia lihat itu lalu dia sampaikan begitu Mas? Lah ini yang lucu. Dia berkata sendiri. Itu waktu itu saya nganter 2-3 bahkan dia sebut tanggal 8 Mei. Loh kan nggak mungkin banget dah. Kalau 8 Mei dia udah tahu itu kan berarti ini Polri kebobolan. Iya. Ada orang yang bisa masuk meriksa Itu berkas. bagian dari rahasia loh. Lah, makanya. Rahasia polisi. Nggak boleh gitu loh. Nggak boleh kok tiba-tiba Berarti dia- hitungannya offside ya? offside kalau itu terjadi. Saya yakin itu bohong. Nah, dia bohong. Saya yakin. Oke. Yang berarti- bohong dia. Berarti tidak benar bahwa tidak dia benar. melihat itu. Betul. Nah, cuman kalau seandainya nanti P21 Mas, ya kan? Kira-kira di kejaksaan Mas Roy bakal ditahan nggak? Nggak bisa. Karena ini sekarang banyak banget nih yang minta Mas Roy Ya, itu terserah, segera ditahan, pada segera minta. ditahan. Nggak bisa ditahan. Tadinya itu saya paling kenceng mau nyuruh Polda Metro Jaya nangkep Mas Rusyo itu saya yang paling kenceng. Paling kenceng ini. Paling kenceng saya paling. Iya, iya. Paling kenceng gitu. Tapi begitu SP3 Egy Sujana saya masih belum reaksi karena ancaman hukuman di bawah Ya. 5 tahun. Ya. Begitu Rismon Sianipar
Di SP3. Risma. Itu SP3, wah kacau saya bilang ini. 12 tahun ancamannya kok di SP3 gitu. Itu udah mulai saya oleng. Oh di sini lu gara-gara itulah akhirnya lu oleh. Saya udah mulai oleng karena ancaman hukum di atas 5 tahun loh Risma. Iya, dia nggak boleh. Sama. Secara KUHP itu nggak Nggak boleh di Oke. SP3. Polda Metro Jaya kan atas permintaan Pak Jokowi melalui pengacaranya. Kenapa saya bilang tadi beberapa kali saya ngomong, wah ini maaf ya. Tapi benar nggak diminta sama Pak Jokowi? Ya kan pasti konsul dengan Pak Jokowi dong. Nah, Pak Jokowi jadi deh. Pak Jokowi ini orangnya semuanya tuh nggak enakan. Nuraninya nggak mungkin dia mau menjarakan Mas Roy. Percaya sama saya. Percaya nggak Mas? Saya yakin Aku gini, karena nggak bisa jawab aku. Oh, Saya gini nggak loh. ngerti. Karena saya udah saya nggak bisa bocorin ya. Iya. Jadi ini kan cuman kompor-kompor di luar yang ayo Pak, kayak begitu. Oh. Iya. Makanya saya hadir hari ini mencoba untuk netral, mendamaikan Pak Jokowi dengan Mas Roy kan gitu. Iya. Iya. Kan saya bilang tadi, ini Jokowi itu nggak ada pola menyerang ke beliau, nggak ada. Jadi apa yang digambarkan oleh para yang mengaku pendukungnya Pak Jokowi itu, saya bilang wah ini nggak Jokowi banget gitu. Jokowi sama Mas Gibran tuh kalem, nggak ada kebencian, nggak ada sama sekali. Tapi lu mau kebencian. mencoba nggak untuk membawa Mas Roy ke Solo? Wah. Ya kalau beliau mau dan saya ngomong dulu sama Pak Jokowi, oke ya udah nggak Gimana, usah bahas Mas? apa-apa Mau nggak, lagi. Mas? Apa? Mau nggak dibawa sama Firdaus ke Solo? Itu kayaknya jauh panggang dari aku. Kenapa? Mas Roy nggak percaya dengan Pak Jokowi atau nggak percaya sama Firdaus ya? Karena kasusnya enggak, kalau saya percaya sama beliau. Oh, percaya, oke. Apalagi setelah beliau insaf ini. Bukan insaf. Saya normatif aja, bukan insaf. Siap. Saya Oke. normatif sesuai dengan. Nah, Mas Roy masalahnya itu katanya jauh panggang dari api. Iya. Jadi gini, saya juga berpesan Iya. sama Mas Roy ya, tiada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan. Nah, kalau itu saya setuju. Ya, perselisihan itu bisa Iya. diselesaikan dengan cara adu pedang dan dengan cara adu nurani. Wih. Nah, jadi tergantung Mas Roy Suryo mau pakai pedang atau nurani kan gitu. Ya. Makanya saya bilang tadi sini, saya jujur ya, saya melihat Pak Jokowi itu sama Mas Gibran ya, Pak Jokowi lah saya lihat orangnya itu nggak ada pola nyerang, nggak ada sama sekali pola nyerang, gitu loh. Mungkin ada pun yang komporin, mungkin nggak tahu ya, gitu. Iya. Tapi pola nyerang kayaknya nggak ada. Tapi Mas Roy merasa diserang nggak Mas? Enggak sih, bukan soalnya. Oh nggak merasa Dia diserang. nggak pernah statement. Cuman nggak jujur aja dia. Nah itu coba kata Mas Roy bahwasanya tidak ada pola, menurut lu tidak pola nyerang, tapi kata Mas Roy tidak jujur. Loh, Pak Jokowi udah terlalu jujur banget. Kejujurannya udah didukung oleh UGM secara pemilihan otoritas kan gitu. Kebenaran otoritas sudah disebut oleh UGM bahwa itu memang benar ijazah yang dikeluarkan oleh mereka. Ya, ya. Gitu loh. Lalu Polda Metro Jaya melalui uji forensik dinyatakan bahwa ini ijazah asli. Jadi apanya yang kurang dari Pak Jokowi? Semua sudah terbuka. Lantas prosesnya bagaimana, mekanismenya itu menurut Mas Ya. Roy itu perlu diteliti di Mabes Polri dan lain. Nah. Itu biarkan aja KUHP dan KUHP bermain di situ. Setuju. Gitu loh. Jadi kita nggak perlu lagi menghukum Mas Roy dengan perkataan. Saya sampai hari ini udah stop ngomongin Mas Roy. Wah, apa kamu ngatain saya termul dasar? Saya udah nggak pernah ngomongin lagi. Enggak, malah bagus. Beliau mengatakan saya kasihan Roy Suryo dibully terus gitu katanya gitu. Ya, lah ya, enggak, ya kan memang saya berpikir Mbak, ya buat apa saya menganiaya orang? Oh Gitu titik baliknya gara-gara respon kan akhirnya begini. Pertama itu, yang kedua Ya. saya relevansinya adalah ya nurani. Oke. Saya nggak mau pakai pedang walaupun saya pro Ya. Gibran. Oh, iya. Tapi tadi malam lu bilang, gua mau hajar nih Roy Suryo. Mana Kan gua ngomong ngomong gitu Mas, gimana Enggak itu? lah, enggak. Enggak. Nah, Ini pinter-pinter yang itu aja. Provokator keluarga. Kira-kira Mas, sekarang kan tadi kita sepakat bahwa sebenarnya Ya. ini bisa diselesaikan dengan duduk bareng. Iya, Gitu iya. ya. Kita bisa selesaikan dengan kepala dingin dan berdamai kan Ya. gitu. Ini menurut Ya, ya. Firdaus Soebobo. Ya. Cuman kan Mas Roy bilang jauh panggang dari api kalau seandainya Mas Roy harus ke Solo. Iya, artinya kalau ada orang yang mau menyelesaikan itu ya saya hormati aja. Tetapi masalahnya inisiatif itu harus dari dia yang bersangkutan, bukan dari ada orang lain yang mengajak aja. Oke. Ya, dan dari orang yang bersangkutan tuh misalnya udah kalau tadi saya sepakat ada misalnya kayak understanding. Udah ya udah. Pak Jokowi sampai kapanpun tetap akan mengatakan ijazah dia asli. Saya sampai kapanpun tetap akan mengatakan ijazah beliau itu palsu karena saya udah mengadakan penelitian sampai dengan bukti skripsinya pun pernah saya teliti. Saya skripsinya tuh saya pegang loh. Bukan fotokopi lagi. Kalau skripsi itu saya waktu di UGM itu dikasih ini skripsinya ini. Waktu itu dikasih skripsinya itu dan kemudian saya teliti, saya scan, saya teliti dan itu palsu. Udah jelas palsu kalau. Oke. Jadi artinya ya sudah. Kalau memang beliau nggak suka, ya wes
ya udah saya juga nggak akan saya mengatakan kalau ini palsu. Ya, misalnya kalau seandainya perdamaian tersebut akhirnya ya kan terjadi, ini kita coba untuk berandai-andai imajinasi lah ya. Lalu Pak Jokowi mengatakan kepada Mas Roy, ya sudah, tapi kita jangan saling serang di media, jangan saling mengungkapkan. Nah, itu bagaimana, Mas? Kalau saling serang sama mengungkapkan itu kan di luar hak asasi ya. Pak Jokowi nggak pernah nyerang Mas Roy, nggak. Ya, tapi kan banyak akhirnya teman-teman lu termasuk yang lu sampaikan. Lah, bukan teman-teman gue mereka. Ya kan gue berdiri sendiri kan. Buktinya gue orang Jokowi udah nggak nyerang Mas Roy. Tetapi kan pendukungnya Pak Jokowi banyak nih. Iya, gue nyerang Mas Roy karena tiap hari dikatain termula aja, makanya gue nggak pernah selama ini nyerang Mas Roy. Iya. Nah itu kan terjadi kan begitu ya kan. Nah sementara kita pengennya kan kalau tadi kita sampaikan di atas meja ini ya sudahlah sama-sama understanding aja udah selesai kan begitu. Betul. Nah pengennya cuman kan bagaimana kalau seandainya Pak Jokowi mintanya ya udah sama-sama punya pendapat tapi jangan diungkap di ruang publik. Kalau saya bisa berkata ya, ini anggap aja jadi catatan kaki buruk bagi sejarah penegakan hukum di Indonesia. Gitu. Catatan buruk bagi penelitian dari sebuah jurnal penegakan hukum di Indonesia. Makanya saya bilang tadi di sini, biarkan aja lah Allah yang mengetahui semuanya gitu. Yang penting negara ini nggak gaduh, itu aja sih. Karena negara ini kan banyak lagi hal-hal yang lebih penting dibicarakan gitu loh. Iya. Jadi Pak Prabowo juga kasihan gitu. Enggak, nih saya tadi nyari mana tayangan Reben yang ada statementnya. Siapa? Ada ya? Ada di sini. Siapa itu? Eli Daneti? Iya, yang waktu ditelepon, di video call oleh teman-teman. Nah itu dia jawab kalau dia meriksa berkas itu tadi. Jadi dia lihat berkas tumpukan, kemudian dia lihat ada P21. Dibaca ini, saya juga waktu itu ini nggak mungkin banget nih masa P21 bisa dibaca. Nggak bisa. Orang dari makanya. Iya. Seumur saya jadi pengacara hampir 20 tahun itu nggak ada itu yang namanya. Makanya. Dan tidak mungkin sampai kebobolan juga. Kebetulan gue juga pengacara jadi gue tahu. Ada di tayangan Reben yang ini. Oh gitu, ada di Reben ya? Ada. Oke. Ada. Gitu. Kemarin kan juga akhirnya kita mengundang satu orang Mas, ya, namanya Budi Wahyono ya. Udah. Dia akhirnya membantah apa yang disampaikan oleh Topi Merah. Dia sempat membantah itu karena Topi Merah kan menggunakan FaceNet mengatakan bahwa foto yang ada di dalam ijazah Pak Jokowi itu bukanlah Pak Jokowi. Kan gitu. Nah, akhirnya Budi Wahyono menyampaikan kepada teman-teman kita di sini bahwa itu fotonya Jokowi. Itu fotonya Pak Jokowi karena dia menggunakan salah satu software untuk menguji begitu. Ya udah biarkan aja, kalau gitu saya senang-senang aja kalau misalnya kayak gitu, ya diuji secara ilmiah berdua. Kayak waktu aku sama Respon tantang kita di Rakyat Bersuara, ya udah kita tampil berdua dan akhirnya keokan Respon. Gitu loh. Waktu itu tampil juga Andi Aswan. Nah itu saya bilang udah nggak usah, kalau kamu nggak usah tampil, yang ngajarin kamu aja yang suruh kesini. Apa dia tampil ditanya kepanjangan JPEG aja nggak bisa. Siapa yang ngajarin Andi Aswan Mas? Adalah orang katanya dia diajarin oleh siapa teman-teman dari UGM itu ada. Oke. Arti bukan Respon ya? Bukan Respon, masih musuhan kalau sama Andi Aswan. Meskipun terakhir udah ketemu. Tapi waktu itu dia masih berlawanan. Tapi kan sering ya tampil bareng, jalan bareng. Enggak, terakhir aja baru itu, dan katanya makanya Respon mau muncul lagi nih. Yang tadi saya kalau nyebut Respon tuh nggak Respon lagi, marah harus berespon. Jadi harus berdokter. Ada palsu. Enggak apa-apa Mas Budi. Dihadirkan dengan sama-sama dengan si Topi Merah. Kemudian itu pemirsa Reben akan bisa lihat akan dapat manfaatnya. Kayak gini kan dapat manfaatnya juga. Saya ngobrol langsung enak dengan. Betul ya, karena selama ini kan kelihatannya beradu kan. Aku ngadu nggak pernah ini, selalu profesional. Iya. Nggak pernah mencertain. Tapi hari ini kelihatan insaf ya. Enggak, cerdas. Cerdas. Ada insaf cerdas ya. Nah, cuman ada isu yang terakhir ini gue yakin lu pasti agak sedikit berbeda pendapat. Kalau menurut kubunya Mas Roy begitu, ada salah satu orang yang namanya Luke ya Mas. Betul, Luke apa gitu, Luke. Oke. Ada satu teori atau pendapat yang menyatakan bahwa Gibran itu bukan anaknya Pak Jokowi. Wah itu lebih gawat lagi itu. Itu perlu DNA lagi. Itu perlu panjang penjelasannya. Panjang lagi. Mungkin saat Luke dipanggil ke sini deh. Oh gitu ya. Karena dia akan menerangkan gini. Jadi Luke itu saya juga tidak mengiyakan 100%. Iya. Tapi Luke itu berdasarkan data-data yang dia dapatkan, misalnya dari postingannya
Pak Fadzul Rahman. Fadzul Rahman tuh memposting tanggal pernikahannya Pak Jokowi. Oke. Terus dari tanggal pernikahan dia ambil dari website milik Pak Jokowi resmi. Jadi yang ada di Joko Widodo ini. Di sini ada sejarahnya dan ada film animasinya Pak Jokowi. Nah di situ dia ambil beberapa perkataan, Mas Firdaus. Jadi tidak apa-apa, nanti kita kaji bersama. Misalnya Jokowi itu lulus kuliah tahun 85. Ini kata-kata Pak Jokowi, saya bla 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 bla. Nah dari sini mulai muncul kata-kata yang aneh, unik ya. Jadi ketika kita lihat tadi, ya ini kita cepat aja karena lebih Susilo yang mengatakan. Lulus UGM katanya 5 November. Ini kalau berdasarkan ijazah yang itu ya. Kalau enggak ijazahnya enggak palsu. Itu berdasarkan postingan Dian Sandi. Kemudian menikah dengan Iriana tanggal 24 Desember. Itu berdasarkan postingan dari Fadzul Rahman yang ada di sini ya. Kemudian setelah itu dari film ini dia mulai kerja di PT Kraft Aceh itu. Nah, yang menarik ada kata-kata 2,5 tahun di awal pernikahan Pak Jokowi itu kerja di PT perusahaan namanya PT Kraft Aceh yang ada di sana. 2,5 tahun. Ya. Kemudian 2,5 tahun itu dihitung dari pernikahannya. Nah, tapi Gibran lahirnya tanggal berapa? Nah, itu yang menarik. Ya, 1 Oktober 87. Ya. Kalau Jokowi lulusnya 85, ya, kemudian nikahnya 86, dia terus tambah 2,5 tahun. Berarti 2,5 tahun tambah 86 berapa? Ya, ya, 89 kan? 8. Lah kok bisa 87 itu sudah lahir Gibran gitu loh. Jadi ini ada beberapa kemungkinan. Biar nanti yang baca look saja deh. Jadi ada kemungkinan 1, kemungkinan 2, dan kemungkinan 3. Ini menariknya gini, Mas Firdaus dan juga Mas Pablo. Jadi artinya ini agak mirip dengan statement ketika Pak Jokowi itu memperkenalkan Gibran pertama kali tahun 2014 di Solo. Ini loh saya perkenalkan anak-anak saya. Sempat salah ngucap ya? Iya. Ya. Ini Gibran usianya 27. Gibran jawab 25. Iya. 27, 25. Loh kok bisa Bapak dan anak salah? 25 betul kalau berdasarkan ini betul. Kalau dia lahirnya Jokowi itu 80, lulusnya Jokowi itu 85 akhir, nikahnya 86, 2,5 tahun. Kemudian diruntut ke belakang Gibran usianya 25 tahun. Oke. Kalau Gibran lahirnya 87, ya nggak cocok. Nggak mungkin juga. Karena Iriana bilang kalau dia pada saat hamil tua itu dia masih berada di Aceh, kemudian dia pulang. Udah, kalau saya sih nggak ingin juga saya salah dalam hal ini. Iya. Karena yang meneliti itu look ya. Ya, biarkan data ini mungkin menarik kalau saya nggak perlu diteliti. Pernyataan look itu saya rasa salah. Kenapa? Karena saya kan orang yang masih bisa menganalisa secara kasat mata ya. Jadi cerdas ya. Ya, jadi cerdas banget. Jadi Mas Gibran itu kalau dilihat dari parasnya, suaranya kan mirip. Nggak ada orang yang nyamai suara Pak Jokowi kalau nggak benar DNA-nya kan gitu. Kalaupun ada, tapi nggak begitu sama kan gitu. Nah Mas Gibran ini kan plak-tiplaknya Pak Jokowi, gitu loh. Makanya sebenarnya tadi kalau penelitian untuk Mas Luk itu saya rasa enggak. Atau tanggal lahirnya yang berbeda sebenarnya. Kalau salah ngomong atau apa saya nggak tahu deh. Tapi yang jelas kalau dibilang harus uji DNA itu hal-hal yang buang-buang waktu gitu. Kalau untuk itu udah nggak menarik lagi. Iya, karena mirip ya. Kasus berikutnya akan muncul buat nyari panggung lagi. Gitu loh, itu yang dijadikan panggung. Dianggap nyari panggung si Luk itu gitu loh. Nah, terus udah nggak benar lagi. Bisa nggak hal itu akhirnya hanyalah salah statement, Mas? Kalau dikatakan slip of tongue, dia juga sudah menganalisis nih. Jadi Luk itu membuat 3 alternatif. Alternatif pertama adalah 2,5 tahunnya salah. Jadi artinya presiden aktif salah cerita soal kehidupan rumah tangganya. Ya itu yang mungkin dia cerita 2,5 tahun. Kayak cerita Jokowi IP-nya kurang dari 2. Meskipun orang mengatakan itu dia bisa saja slip of tongue, enggak, dia ngomong itu di seminar ilmiah. Nah, di sini juga jadi ada beberapa alternatif. Ada juga alternatifnya adalah Gibran lahir 1 Oktober 87 benar, tapi lulus UGM dan menikah sebelum April 85. Masalahnya menikahnya 86. Jadi di sini ada tanggal-tanggal yang meleset bergeser. Udah deh, ini Luk aja yang jelasin. Berarti nanti kedepannya. Meskipun saya bisa menghormati cara dia meneliti dan mungkin menarik karena ada salah ucap antara Jokowi dan Gibran sendiri waktu itu. Iya. Atau mungkin kita bisa cari kemungkinan atau alternatif yang membenarkan semuanya. Nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Nggak bisa karena saling beririsan. Kalau Jokowi benar 85 lulus, dia menikah 86,
dia 2,5 tahun ada di Aceh, berarti lahirnya Gibran itu 89 bukan 87. Oke. Tapi kalau dia mulainya mundur ke sini, ya berarti dia mungkin menikahnya bukan 86, mungkin menikahnya sudah di 85 juga. Itu masih bisa agak mepet-mepet. Ya. Tapi kalau kemudian ini mepet bener, si Gibran lahirnya 87 bener, Jokowi lulusnya sebelum 85 lah, gak bisa kalau itu. Dia 85. Gimana? Dulu. Jadi saya pernah melihat video Mas Roy dengan Pak Jokowi waktu itu. Waktu mengatakan Mas Roy ini abang saya. Oh iya, saya. di balai kota DKI. Iya. Saya yakin Mas Roy pasti jadi adiknya nanti. Mas Roy sendiri yang bilang ini abang saya kan gitu. Jadi kalau orang udah dibilang adik, pasti dia akan menteliti sedetil-detil mungkin si calon abangnya nanti gitu loh. Makanya saya yakin nih Mas Roy ini salah satu fans sama Jokowi. Fans sama Jokowi, bahasanya dia nyebut abang saya dan sempat diteliti oleh beliau dengan semangat. Itu kan penghormatan. Saya waktu itu menteri, Menteri Pemuda Olahraga, pengen mengadakan event besar di Jakarta, namanya Islamic Solidarity Game. Ya kebetulan Pak Jokowi waktu itu gubernur DKI. Ya sopan-sopannya, saya minta izin kepada beliau. Dan waktu itu waktu itu memang baik-baik aja, nggak ada soal. Nah memang terjadi slack itu ketika terjadi pemindahan stadion Lebak Bulus. Ketika Lebak Bulus itu harus pindah karena menurut sistem undang-undang itu harus ada penggantinya karena kan untuk stadion LT. Nah waktu itu saya dijanjikan itu JIS tapi belum apa-apa, masih bermasalah. Nah itu jadi rame. Tapi sebenarnya yang rame itu antara kantor Kemenpora. Berarti itulah pemicunya. Sebenarnya Mas Roy sama Pak Jokowi ini orang baik semua. Tapi bisa dikatakan bahwa itu dendam nggak, Mas? Enggak ada dendam, apa? Jadi gara-gara kasus itu akhirnya Mas Roy, pokoknya gua cari-cari deh. Enggak ada sama sekali. Saya yakin Mas Roy itu juga sama jiwanya sama Pak Jokowi. Nggak ada sifat untuk menghancurkan. Sekuku ireng pun nggak ada dendam kita. Lalu kenapa kalau memang kedua sifatnya sama, dua-dua orang baik, lalu kenapa akhirnya? Nah makanya kan gue juga melakukan penelitian selama gue nggak mau dituangkan ke buku nggak? Gue nggak bikin buku, tapi gue taruh di sini kan gitu. Gue takut buku gue nggak laku kan gitu. Makanya gue melakukan penelitian. Oh ini kenapa sih sebenarnya dua orang itu? Ternyata orang-orang ini orang baik dua-duanya. Cuman ada orang yang manasin terus sehingga mereka ini miskomunikasi. Makanya muncullah gue sebagai pendukung Jokowi yang mana tahu gitu kan. Mediator. Ya hari ini mungkin nggak bisa ke Solo, besok lusa kan waktu masih panjang. Tapi kalau misalnya dari Mas Roy mengatakan begini, ngapain saya harus ke Solo? Ketemunya di tengah aja, Jakarta. Misalnya. Ya bisa saja kan itu bisa teknis. Tapi jujur loh, kalau saya tahu saat ini ketemu dengan Mas Firdaus, saya pakai kaos thermal yang saya beli. Saya punya bener kaos itu. Bisa warna-warni. Gitu. Ada gambar. Yang gambar monyet itu ya. Jadi gambar monyet. Dan hari ini saya nggak pakai kaos. Kalau pakai kaos ini mungkin senyum-senyum aja, Mas Firdaus. Jadi saya pakai kaos hari ini. Nah, ini otak. Ini penelitiannya Dokter Tifa membedah otak. Oke. Ini kaosnya. Coba tahu ketemu Mas Firdaus. Nggak pakai kaos thermal. Jadi ini saya udah nggak terima lagi, saya udah pro Gibran. Gak apa-apa kan lagi kaosnya betul-betul. Tapi bisa nggak kita buat tantangan ke Firdaus untuk membuat satu organisasi bukan lagi pro Gibran tapi pro Jokowi Roy Suryo. Iya kan? Itu kayaknya harus lompat meja lagi. Terus gimana tuh, Mas? Kalau seandainya ketemunya di tengah, Mas? Ketemunya di tengah. Itu waktu yang akan membuktikan. Itu kalau hari ini belum. Saya yakinnya dalam kalbunya Mas Roy Suryo masih ada kebaikan. Aduh. Saya yakin itu. Tapi hari ini saya mencoba untuk menonton dulu. Saya nggak mau masuk ke dalam kancah perperangan mereka antara Ade dan lain-lainnya. Saya di luar. Saya nggak mau. Tapi kalau ada kesempatan untuk mendamaikan, saya akan maju. Tapi menurut lu dari apa yang hari ini kisru ada kepentingan yang lain nggak sebenarnya dari banyak sebenarnya Mas Roy Suryo sama Pak Jokowi ini ada orang yang ngadu biar ini terus jalan terus. Ada yang ngadu, Mas? Saya kalau itu sih kita nggak ngerti, orang lain yang bisa baca. Gue ngeliatnya situ. Siapa yang mereka ini orang-orang baik semua dua-duanya gitu. Ya tadi orang yang cari panggung, ngambil kesempatan, ini datang dari pihak Mas Roy juga begitu sama. Jadi ya dua-duanya ya. Oke, sekarang gua mau nguji Firdaus. Kira-kira kalau dari Mas Roy yang ngedorong Mas Roy terus
untuk melakukan pengungkapan ijazah tersebut siapa kira-kira? Ya hanya Mas Roy yang tahu siapa yang bisikin. Tadi kata Mas Roy yang bisa melihat orang luar. Iya, tapi kalau untuk itunya kan beliau yang mendengar. Iya. Kalau kesaksian itu beliau sendiri yang mendengarkan. Oh ini, saya pulang dari sini. Gua sebut beberapa nama deh biar lu pilih deh. Lo, sepulang dari sini Mas Roy Suryo pasti akan berpikir, bener juga kata Firman. Dia nelpon gua kan gitu. Mas, atur aja Mas. Iya. SP3 berikutnya. Iya. Jadi mereka ini sekarang ini berusaha untuk mendamaikan antara kubunya Mas Roy dengan Pak Jokowi. Pro Gibran ya, pro Gibran. Iya. Karena gini juga, Mas. Kalaupun misalnya kemarin, kalaupun nantinya memang benar-benar sudah P21, Iya. kalaupun sidang, kalaupun saya diputus vonis, apa itu membuktikan ijazah Jokowi asli? Enggak juga. Oke. Iya, Ya karena memang kan vonisnya bukan urusan udah ijazah. ijazah, Iya, vonisnya iya. pencemaran nama baik. Tapi kalau nggak Tapi salah kalau pencemaran nama baik, sesuatu hal yang dituduhkan harus dibuktikan juga. Nah, itu kan memang di situ masih ada beda pendapat. Mas, Apakah maaf Mas jadi- Roy, bukannya ijazah Pak Jokowi beberapa kali disidangkan dan diuji Enggak. pengadilan beberapa kali kan NO gitu. Enggak, itu apa fotokopinya, jadi artinya legalisasinya. Dan itu memang NO yang ada di CLS Iya, Solo, legal NO. standingnya kan nggak ada. Dan kemudian ya kalau yang KIP, lulu KIP goal. Ya Tanpa kalau ada- KIP semua berhak untuk Iya, menunjukkan kan betul, gitu. ya, Tetapi betul. kan yang untuk menentukan ijazah arti atau tidak kan Iya, itu berhenti. UGM. Di Solo berhenti. Yang punya kebenaran otoritas kan gitu. Kebenaran otoritas milik UGM sendiri, nggak bisa dihentikan gitu. Oke. Iya, Kecuali antara UGM dengan UGM saling gugat ada putusan yang bersinggungan baru kan gitu. Tapi sekarang UGM kompak. Iya. Tapi UGM katanya sudah dilaporkan juga ya, Mas? ya sudah. Tapi dilaporkan. soal UGM kompak tuh enggak juga sih. Ada juga beberapa di dalam tuh yang mulai bicara. Ada keagama, yang rel agama. Oh. Itu juga sudah menggugat di dalam, mantan rektor juga sudah bicara. Komputernya UGM sendiri kita tanya UGM, Pak Jokowi itu lulus UGM enggak, mengatakan enggak. Oh. Padahal ini komputer bikinannya anak Iya, UGM iya. namanya Lisa itu. Iya. Dan integrated apa? Itu lucu banget itu. Komputernya kayak gini, mau dipamerin untuk dia UGM, Iya. mau diresmikan rektor, ditanya jawabannya. Itu kenapa bisa begitu? Makanya gini ya. Kenapa saya hari ini mencoba untuk di tengah gitu. Aku nggak mau kecemplung ya. Aku nggak mau dikatain termultus sama Mas Roy Suryo. Termul insaf lah ya. Ya, bukan termulisa, maksudnya gini ya. Saya bicara Tegas lah dia Ya, sekarang. saya berbicara normatif aja. Iya. Iya. Saya nggak, karena gini kan Pak Prabowo juga membenahi bangsa ini. Kalau kita terus-terusan begini mau sampai kapan? Setuju. Kita negara nggak bakal dewasa. Iya. Dan bangsa lain udah bicara soal alien. Ya, Oh iya. bicara UAP kan? Ya, orang lain bicara UFO dan lain-lain. Kita masih bicara masalah Masalah ijazah. ya mudah-mudahan lah Mas. Tapi kan kembali lagi tadi ada teori bahwa seakan-akan adanya kepentingan orang lain yang mendorong-dorong Mas Roy, ada juga yang mendorong-dorong Pak Jokowi. Kira-kira nih siapa kalau dari kubunya Mas Roy yang mendorong-dorong? Kalau kita berbicara tentang itu mungkin akan menyinggung orang banyak. Tapi saya bicara mencoba untuk secara keseluruhan lah ya. Yang jelas Pak Jokowi mungkin panas karena adanya kubu Mas Roy menyerang terus, membabi buta, ditambah lagi dengan Ahmad Khojodin dan lain-lain. Siapa kira-kira? Siapa? Coba. Ya itu secara nggak langsung, tadinya kan ini murni kan mau untuk perjuangan bersama kan gitu, murni kerakyatan. Tapi setelah masuknya banyak orang, akhirnya juga ada partai juga yang sekarang ini ikut-ikutan. Wah, iya sekarang Jadi udah makin terus. besar kan Mungkin gitu. nggak sejak awal memang PDIP yang menggerakkan Mas Roy? Oh enggak. Oh, kalau itu saya tolak. Enggak, Nggak kalau saya mungkin. enggak. Atau Saya justru nggak kalah, yakin. justru kalah. Enggak. Itu juga. tuh orang-orang baik semua sebenarnya. Sama sekali enggak. Ibu Mega itu baik. Iya. Ibu Mega itu orang baik. Ibu Mega. Saya pernah di partai dan saya sudah keluar dari partai itu 6 tahun yang lalu Iya. dan saya hubungan saya baik, jadi nggak ada lah soal itu, sama sekali nggak ada. Tapi gue boleh nggak kasih satu kesaksian? Gue coba analisa nih, Mas. Ini saya mencoba analisa Ya, nih. ya, boleh. Sebenarnya biang kerok dari ini semua, siapa tahu nggak? Menurut gua Rismon. Menurut saya Rismon. Ya diundang aja deh Rismon. Kenapa? Begini ya. Saya kenal sama Rismon. Gua kenal sama Rismon baik. Iya. Pada saat itu beberapa tahun lalu ya, masih ingat nggak? Ya waktu dia di Jessica. Ya, yang dia datang ke Jogja. Iya. Mas Roy itu pada saat itu belum membahas soal ijazah. Ijazah belum. Tiba-tiba Mas Roy datang di sini. Lagi nongkrong sama gua di bawah ya, kita ngobrol-ngobrol. Mas Roy dikabarin sama Rismon, betul nggak Mas? Ya. Mas Roy itu nunjukin ke saya, Rismon dapat nih. Anunya. Jadi yang memulai itu sebenarnya Rismon. Mas Roy keseret ke bawah karena ingin mengungkapkan sesuatu hal yang benar. Makanya dalam hal ini gue selalu ngomong ya,
sekalipun gue berbeda pendapat dengan Mas Roy, gue mendukung Mas Roy. Iya. Untuk lepas dari persoalan ini sebenarnya. Gitu loh. Iya, betul. Gue anggap ini orang baik. Gue juga gitu. sama sepakat. Betul nggak? Kejadiannya seperti itu kan? Jadi kalau gue lihat dari cerita lu juga, bro, jadi Rismon ini begal kualat. Karena laporan ijazah palsu dia tentang tadi, Iya, ini lagi jalan dari Yamaguchi. Iya, dari Yamaguchi. Jadi juga begal kualat. Iya, iya. Karena telah memutus tali silaturahmi. Gak hanya itu, Mas. Iya. Dia bikin buku Gibran Endgame, ISBN-nya palsu, dilaporkan juga. Nah, makanya. Nah, lu boleh coba melaporkan juga itu. Enggak. Enggak usah lah. Itu kasihan juga enggak dilaporin banyak orang. Iya. Lah ini bisa kualat Rismon. Dia udah pegang. Kalau dengar Dia cerita. udah ada 3 atau ada 4 atau 5 LP anu ke dia. Iya. Termasuk dari Andi Aswan juga, dari teman-teman YouTuber Nusantara juga, dari pembeli buku Morewali juga, dari Pak Suban Palal soal ISBN palsu. Iya. Waduh, banyak dia udah laporan ke dia. Jadi memang dari awal itu mungkin saya itu salah satu orang pertama ya Mas ya yang diberitahu sama Mas Roy Iya, ya, di bawah. Maret itu respon tuh kita tuh belum gerak apa-apa. Dia Maret tuh sudah datang ke UGM, sudah lihat skripsinya aja. Sudah lihat skripsi, Mas Roy tuh ngasih tahu gua. Iya, ini loh palsu gitu. Respon ngasih tahu. Gue baru tahu kalau Rismon micu awalnya. Umi Cok, makanya ini sebenarnya banyak orang yang nggak Diduga tahu. diduga. Dari awal Patut diduga. betul, patut diduga dia menjadi trigger dari ini semua. Mungkin dia punya kehasrat emosional. Tapi itu benar memang gini Pak. Jadi sudah lama misalnya kalau Dokter Tifa itu kalau kita lihat akun Twitternya, sudah sejak beberapa tahun yang lalu tuh selalu kritik-kritik Pak Jokowi. Ya. Ya, tapi nggak nendang. Iya. Respon masuk dengan 11.000 triliun persen. Nendang langsung. Yes. Akhirnya semua Apalagi masuk. saya masuk. Wah, udah. Dan termasuk Rismon itu yang memanggil termasuk Egy Sujana, ikut akhirnya gabung. Kan? Memanggil enggak? Egy Sujana lah yang memanfaatkan jasa Respon dan saya untuk jadi saksi ahli. Oke. Dan ramenya memang kebetulan awalnya saya dan Respon tuh berhadapan dulu ketika kasus Jessica. Di kasus ini dipertemukan. Iya. Nah itu jadi orang kan hebat ini. Sekarang berhadapan lagi. Jadi benci tapi rindu lah. Kita nggak tahu mungkin kedepannya nanti Mas Roy duduk lagi sama Rismon bisa bahas yang lain lagi. Cuman pada saat itu Mas Roy udah pinter dia. Wah besok kejebak lagi gue nih katanya. Bisa jadi Mas Suryo nanti dengan ilmunya meneliti jasanya Rismon kan. Iya. Jadi saksi ahli kan itu. Udah kita teliti dan mau palsu. Hasilnya palsu juga. Palsu. Tapi Mas Roy udah mencoba ke Yamaguchi ya? Udah. Enggak, jadi artinya saya sih nggak langsung kontak ke Yamaguchi ya. Udah ada pernyataan. Udah ada pernyataan dari Yamaguchi, udah ada email diterima oleh teman-teman namanya Mas Bil Fakih. Ya, Taufik Bil Fakih itu udah ada. Jadi kalau udah ada yang jalan gitu ngapain kita Artinya 11 triliun persen atau berapa persen kalau ijazah? Palsunya. Kalau saya nggak sampai 99,9 kalau saya selalu angkanya konsisten itu. Oke. Enggak, karena di atas 100% nggak ada. Iya. Respon aja tuh yang buat angka 11.000 triliun persen itu. Tapi berdasarkan informasi dia sekarang ada di kawasan Sumatera. Udah tak track dia ada di Kuningan. Nggak jauh-jauh dari lagi betapa di Gunung Cerme. Kuningan situ. Kuningan sini ya. Iya, dia nggak jauh dari situ. Oke. Kalau tadi kan kita bicara bahwa Mas Roy di belakangnya lu nggak bisa menebak, tapi kan otomatis kalau ada di lingkungannya Pak Jokowi, siapa yang akhirnya jadi kompor meleduk di lingkungannya Pak Jokowi pasti lu tahu dong, nggak mungkin nggak tahu dong. Enggak, gue nggak tahu. Masa nggak tahu? Dan gue nggak mau coba cari tahu karena bagi gue nggak penting hal itu. Jadi gini, gue melihatnya secara ini aja. Gue nggak mau kasus ijazah ini juga gue nggak mau terlalu mendalami. Gitu. Dibilang gue cari panggung, gue udah dapat panggung. Bukan meja malah, bukan panggung lagi. Meja gue dapat gitu. Jadi gue orang free viral sedunia dan akhirat kan itu. Jadi nggak perlu nyari panggung lagi. Jadi maksud gue di sini, gue mencoba untuk melihat dari kacamata realistis. Ya. Jadi jangan sampai gue tuh babi buta kamu salah tapi saya nggak mempelajari itu. Akhirnya gelar doktor saya nih yang calon doktor jadi batal entarnya kan gitu. Banyak banget gelarnya. Iya. CMYK apa? BPKB, BPJS, CMYK, FBB. Asal jangan ada MCK di belakangnya. CMK ada. Jadi kalau kita bicara harapan Mas, apa sih sebenarnya ini ujungnya bisa nggak ini disebut sebagai berita yang dicoba untuk dikemas, dipertahankan untuk mengalihkan isu? Karena
posisinya sama dengan kasus MBG yang mana Oh, kalau saya kepala makanya MBG setuju. Jadi dicopot. jangan sampai ya kasus lain itu jadi tertutup karena kasus ini. Pak Prabowo mencopot kepala BGN itu bagus menurut saya. Iya. Karena itu langsung hari ini Kejaksaan Agung kan langsung meneliti dan menemukan beberapa proyek itu. Baguslah karena kita juga tahu lah MBG itu ya banyaklah pertanyaan. Saya bukan ahli itu ya, jadi saya nggak akan komentar lebih jauh. Tapi kalau kita lihat pemberitaan kan lucu aja deh. Kemarin ketika bulan suci Ramadan kok MBG tetap diberikan segala itu kan ya lucu lah. Anak-anak libur kok suruh masuk ngambil itu. Jadi terlalu banyak terlalu banyak yang sudah trik tutup dan intrik, trik dan intrik. Iya. dapur yang sudah tutup masih terima insentif. Nah makanya itu jadi jangan sampai kasus ini nutup kasus yang lain. Negara ini masih banyak butuh perhatian itu saya setuju. Karena banyak yang memang menginformasikan ke kita gitu ya dalam komentar. Ya. Ini menurut pendapatnya netizen. Iya. Ini jangan-jangan isunya Jokowi sengaja di maintain, diledakkan by moment. Jadi ketika ada momen misalnya MBG, kepala MBG diganti ya diledakin hanya untuk menutupi begitu. Enggak juga sih kalau itu. Kalau saya sih merasa enggak. Atau bisa nggak menutupi soal terkait dengan pencabutan gugatan di MK soal Polri di bawah kementerian? Itu juga ya kalau kepentingan itu kita nggak bisa menutup pikiran manusia ya. Mungkin ada juga yang bilang wah ini untuk menutup kasus yang soal dana luar negeri yang miliaran. Ya. Nah, itu juga wah itu bisa aja sih, tapi ya sudahlah. Toh media itu juga punya ranahnya sendiri-sendiri. Ya. Orang ada fokusnya ke satu sisi, fokus yang nggak mungkin semua itu juga bergerak ke sana. Oke. Udah, semua tetap berjalan sendiri. Terus harapannya Mas untuk kasus ini ujungnya? Kalau saya tetap harapannya ya kejujuran dan kenegarawanan dari seseorang itu yang diuji. Itu aja. Kalau saya sih tetap akan berkata ya, saya katakan dia, kalau tidak saya katakan tidak. Tapi siap ya untuk bertemu dengan Pak Apapun Jokowi ya? resikonya kalau kata teman-teman di bidang peradilan, hukum itu tetap tegakkan meskipun langit itu runtuh. Karena nanti di dalam pengadilan pasti akan bertemu dengan Pak Jokowi. Iya kan? Kali aja berdamai. Saya yakin nggak nyampe ke pengadilan. Kalau saya udah statement gini, saya yakin nggak yakin. Karena saya bilang saya lagi menunggu kolbunya dari Mas. Apakah mau menyelesaikan pakai pedang atau nurani kan? Gitu. Kalau seandainya perdamaiannya terjadi di pengadilan, misalnya. Bisa saja perdamaian terjadi di pengadilan. Yang penting Mas Roy Suryo sekarang setelah bertemu dengan saya harus benar-benar berpikir bahwa gini loh, kita ini kan nggak mudah terus. Akan ada beban kesehatan juga ya, secara psikolog, ya pendidikan kesehatan kalau kita terus jadi udah cukup lah cerita ini udah jangan sampai melebar kemana-mana. Harapan saya sih saya datang sebagai pembawa misi perdamaian. Asik. Ya. Ntar aku akan di WA. Lah kan saya bilang Mas Ablo, gua kemarin ngundang Mas Wildos nggak kayak gitu jadi. Enggak. Bener gua. Bukan, Kemarin gua nanya sama dia, lu datang ya, gua adu sama Mas Roy Suryo. Dia bilang kata, "Iya, gua mau sikat Roy Suryo." Kata gitu. Kan memang gua sikat jasnya pakai tisu. Enggak, gua enggak gitu. Maksudnya gini, gua datang sini membawa misi perdamaian sebagai ketua umum Pro Gibran. Ya. Jadi ini bukan dari Pak Jokowi, tapi inisiatif gue sebagai pendukung Pak Jokowi dan Gibran. Iya. Gitu loh. Tetapi entah bagaimana mekanismenya nanti, gue masih menunggu ridho dari Allah SWT dan kolbu dari Mas Rasul. Ini Oke. dahsyat. Gitu. Pertanyaan terakhir gua ke Firdaus begini, lu kan buat Pro Gibran gitu ya. Iya. Gibran jadi pembinanya nggak di organisasi lu? Nggak ada kaitannya sama Mas Gibran. Oh. Nggak ada. Orang kan harusnya ya Mas ya bikin organisasi kan harusnya pentolannya itu Nggak jadi ada. pembina gitu. Nggak ada. Banyak organisasi, ada organisasi yang dipimpin oleh siapa itu? Si ngaku-ngaku anak jenderal itu. Itu juga namanya Gibran. Tapi ketika pernah ada yang tanya, ada restu enggak? Ya Rasman juga bikin kan namanya Nggak apa? ada. Kami Gibran. Kami Jokowi Gibran atau apa gitu. Gitu ya. Jadi intinya tidak ada hubungannya Nggak ada dengan kaitannya Jokowi. sama Mas Gibran. Atau nanti kalau misalnya Jan Etes mau jadi pembinanya lu terima. Ya, maksudnya nggak ada kaitan, ini kan rasa simpati kita aja pada Jokowi dan Gibran. Bukan Janetes, nanti yang jadi pembinanya sudah Mirah. Akhirnya Janetes. Oke, kurang lebih itu aja. Terima kasih Mas Roy, terima kasih Bro Firdaus. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Ya. Terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih. Ya, yuk, terima kasih.